Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang panjang vektor. Ya, di panjang vektor ini kita akan bahas tentang panjang vektor, kemudian jarak dua titik dan vektor satuan atau etopi. Jadi misalkan untuk panjang vektor ini koordinat kartesius ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian di sini terdapat titik P, di mana P itu adalah titiknya X, Y. Sehingga jika dihubungkan terhadap titik pusat O, nah seperti ini. Jadi ini sepanjang sejauh Y, yang ini sebesar E. Kemudian ini adalah vektor OP. Vektor OP. Sehingga untuk panjang vektor OP bisa disimbol panjang vektor OP sama dengan akar akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama halnya dengan itu segitiga Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Jadi OP itu kan sisi miring. Nah, paham ya? Jadi misalkan ini yang ini merupakan di ruang dimensi 2. Ini di R2. Ya, di R2. Seumpamanya titik P itu berada di ruang dimensi 3, E, G, Z ini merupakan ruang dimensi 3. Jadi panjang OP itu sama dengan panjang OP sama dengan akar E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Mudah kan ya? Mudah. Jadi dasarnya itu dari ruang dimensi 2, kemudian bisa dilanjutkan dengan ruang dimensi 3. Jadi untuk panjang vektor ini mudah sekali. Kemudian untuk jarak dua titik, materi berikutnya itu adalah jarak dua titik. Misalkan saya mempunyai vektor kemudian ini tidak lurus ya, kemudian vektor OP. Nah, ini merupakan yang penghubung ini merupakan vektor PQ ya, vektor PQ. Misalkan P sendiri, bentar ya, ini ketutup. Misalkan P itu adalah koordinatnya X1, Y1, Z1, sedangkan Q itu adalah koordinatnya itu X2, Y2 dan Z2, dan O adalah 0,0,0 ya. Sehingga untuk jaraknya itu jadi bisa dicari PQ dulu, sama dengan OQ dikurangi dengan OP sama dengan X2, Y2, Z2 dikurangi dengan X1, Y1, Z1 sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Nah, untuk jaraknya sendiri bisa ditulis panjang PQ sama dengan
akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Ini jaraknya. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Untuk jarak sendiri itu dikurangi saja ya. Bisa ya? Jadi panjang vektor itu tinggal dikuadratkan kemudian diakarkan. Setelah itu untuk jarak 2 titik, nah tinggal dikurangi kemudian dikuadratkan. Setelah itu diakarkan. Selanjutnya yang ketiga itu tentang vektor satuan. Vektor satuan. Nah, apa yang dimaksud dengan vektor satuan? Jadi vektor satuan itu merupakan vektor yang panjangnya 1, begitu. Vektor yang panjangnya 1, sehingga bisa dituliskan E topi dari vektor V sama dengan vektor V per panjang vektor V. Jadi vektor satuan itu disimbol dengan E topi. Untuk vektor satuan dari vektor V, E topi vektor V sama dengan vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Jika misalkan ya, jika vektor V-nya itu berupa AB ya, jadi E topi dari vektor V sama dengan 1 dibagi akar panjang vektor V, berarti ya A kuadrat ditambah B kuadrat dikali dengan vektor V. Nah, begini rumusnya. Ya, jadi ini bisa ditulis begini. 1 vektor E topi vektor V 1 per panjang vektor V dikali dengan vektor V, begitu ya. Untuk misalkan dia menggunakan vektor V-nya itu di ruang dimensi 3, misalkan A, B, C ya. Jadi E topi vektor V sama dengan 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikali vektor V-nya. Vektor V-nya itu adalah ABC. Gampang ya, jadi vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Gampang ya? Setelah ini kita bahas soal-soalnya, beberapa soalnya. Ya, berikutnya ini soalnya. Ini soal nomor 13 di UK 3 ya, UK 3 soal di PR LKS PR. Nah, soalnya jarak antara titik A negatif 4,5 dan B 5,-7 adalah. Jadi yang ditanya itu jaraknya, sehingga kalian tadi rumus jarak itu harus dikurangi dulu kemudian diakarkan. Jadi jawab tidak perlu ditulis lagi apa yang diketahui karena sudah langsung dari soalnya ya, biar tidak terlalu lama. Jadi kita mencari vektor AB sama dengan B dikurangi A ya. B dikurangi A, vektor B kurangi vektor A, ini 5 negatif 7 dikurangi negatif 4, 5 dikurangi negatif 4 jadi berapa? 9, kemudian negatif 7 dikurangi 5 itu negatif 12. Nah, kemudian untuk mencari jaraknya,
Langsung saja, panjang vektor AB sama dengan akar 9 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi langsung dicari selisihnya ini dulu, kemudian dikuadratkan, kemudian diakarkan, sehingga jawabannya itu adalah D. Ngerti ya? Gampang kok, ini gampang. Soal berikutnya itu soal nomor 12. Jadi saya bahas dulu yang soal nomor 13 karena lebih mudah. Untuk soal nomor 12 itu soal analisis. Soal nomor 12, diketahui vektor U dan vektor V searah. Jadi vektornya itu searah. Sudah jelas dia searah. Di situ kuncinya ya. Pernyataan yang I1, panjang vektor U ditambah vektor V sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V yang ini. Sedangkan yang kedua, panjang vektor U dikurangi vektor V sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Yang ketiga, panjang vektor U dikurangi vektor V sama dengan panjang vektor U dikurangi vektor V. Nah, ini pernyataan, ada 3 pernyataan. Nah, pernyataan di sini ditanyakan pernyataan yang benar begitu. Nah, di sini ada kunci searah. Ya, searah. Jadi bagaimana untuk menjawabnya? Sehingga kalian harus menganalisa untuk ini, untuk yang ini. Yang pertama, nah, karena dia searah sudah jelas ya, karena dia searah. Jadi untuk ini analisanya, panjang vektor U ditambah vektor V sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Jelas ini ya, karena searah. Ini searah. Jadi vektornya searah. Jika misalkan vektor itu kanan ya begini, misalkan ini U, ini V ya. Nah, dia searah sehingga dia pasti untuk penjumlahan yang seperti ini pasti benar. Nah, kemudian untuk yang kedua ini, panjang vektor U dikurangi panjang vektor V sama dengan panjang vektor U. Pernyataan yang kedua, harusnya untuk panjang vektor U dikurangi vektor V itu harusnya dia menjadi panjang vektor U dikurangi vektor V, tapi ada syarat. Nah, ada syarat. Dia akan menjadi seperti ini untuk ya, atau jika vektor U lebih besar dari vektor V. Ya, vektor U lebih besar dari vektor V. Jika vektor V-nya yang lebih besar, dia tidak akan berlaku begitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, gambarnya seperti ini, vektor V-nya lebih besar daripada vektor U-nya, ini tidak akan berlaku, harus V dulu dikurangi U begitu. Nah, jadi kalau misalkan V, panjang vektor V dikurangi, kita balik ya, dikurangi vektor U sama dengan panjang vektor V dikurangi panjang vektor U begitu. Jika V lebih besar dari panjang vektor V lebih besar dari panjang vektor U begitu, bisa dibalik, ini bisa diganti. Ngerti ya? Jadi untuk pernyataan yang kedua, panjang vektor U dikurangi vektor V itu tidak akan berlaku panjang vektor U ditambah vektor V, karena ini searah, dia tidak akan menjadi positif begini, ini kan dikurangi ya, apalagi ini di dalam tanda panjang begitu, ini tanda panjang ini, ngerti ya? Jadi harusnya
panjang vektor U dikurangi vektor V itu sama dengan panjang vektor U dikurangi panjang vektor V jika panjang vektor U lebih besar dari panjang vektor V. Kalau misalkan V-nya lebih besar dari U, ini tidak berlaku, ya kan? Nah, berikutnya yang ketiga itu panjang vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U dikurangi vektor V, begitu ya. Vektor U soalnya bukan ini ya. U dikurangi vektor ya, U dikurangi vektor V ya. Nah, harusnya itu sebenarnya ini lanjutan pernyataan yang tadi. Harusnya ini ada syaratnya. Ini harus ada syarat baru dia benar. Jadi pernyataan yang tadi kan ini ya. Nah, ini panjang vektor U dikurangi vektor V sama dengan panjang vektor U dikurangi vektor V. Nah, bagaimana jika U-nya lebih kecil dari vektor V? Nah, ini bisa saja. Jadi ini begini. Panjang vektor U dikurangi vektor V sama dengan ya panjang vektor V dikurangi panjang vektor U jika vektor V ya vektor V-nya lebih besar dari vektor U. Nah, ya kan? Vektor V-nya lebih besar dari vektor U. Nanti kalau misalkan logikanya begini. Kalau V lebih besar dari U, nanti kan vektor U dikurangi vektor V kan nanti hasilnya jadi negatif kan? Tapi karena ada di dalam panjang, otomatis hasilnya positif. Karena kan nanti dikuadratkan, diakarkan. Nah, terus untuk yang ini panjang vektor V dikurangi vektor U, otomatis kan juga positif ya, karena V-nya memang lebih besar dari U. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga itu panjang vektor U dikurangi vektor V sama dengan panjang vektor U dikurangi panjang vektor V akan berlaku benar. Jadi pernyataan yang ketiga akan berlaku benar jika ini ditambah dengan syaratnya. Ya, harus ada syarat jika panjang vektor U lebih besar dari panjang vektor V. Paham ya? Jadi ini pernyataan ini tidak semerta-merta ini tinggal begini tanpa syarat, nggak bisa dong kalau seperti itu. Harus ada syaratnya, harus ada syarat. Kalau misalkan ini tidak ada syarat, ini tidak akan berlaku walaupun dia vektor searah. Ya, siapa tahu dia V-nya lebih besar. Kalau V-nya lebih besar, maka ini salah. Ya, makanya untuk yang panjang vektor pengurangan, panjang vektor U dikurangi V itu akan menjadi U dikurangi V, panjang U dikurangi panjang V jika U-nya lebih besar dari V. Jika V-nya lebih besar dari U, maka V-nya yang ditaruh di sini. Ya, bisa ya. Jadi pernyataan yang paling benar adalah I saja. Ini yang paling benar. Ya, I1 saja. I1 saja. Untuk yang atas ini tidak perlu syarat karena ini penjumlahan. Gitu ya. Gampang kan? Berikutnya soal nomor 20 ya. Ini soal pilihan ganda tapi tidak saya tulis karena terlalu panjang nulisnya itu. Vektor R itu sama dengan setengah K min seperempat merupakan vektor satuan jika nilai K sama dengan, jadi R itu diketahui kalau itu vektor satuan, begitu informasinya. Dengan syarat K bagaimana agar R itu menjadi vektor satuan. Nah, vektor satuan itu tadi vektor satuan adalah bagaimana tadi? Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya adalah 1, begitu kan ya? Sehingga bisa dituliskan panjang vektor R, jawab ya, langsung jawab. Jawab. Panjang vektor R sama dengan 1. Ya kan? Sehingga sama dengan, jadi panjang vektor R-nya sendiri itu satunya saya pindahkan ke sini. Panjang vektor R-nya sendiri kan berarti setengah kuadrat
ditambah K kuadrat ditambah min 1/4 kuadrat, terus diakarin begitu kan ya. Jadi setengah kuadrat ditambah K kuadrat ditambah min 1/4 kuadrat sama dengan setengah kuadrat, berarti jadi 1/4 ditambah K kuadrat min 1/4 kuadrat jadi 1/16 ya. Nah, kemudian ini jadikan per 16 berarti kali 4 ya. Berarti ini menjadi 4/16, ini 1/16. 4 tambah 1 jadi 5 ya. 5/16 akar K kuadrat ditambah 5/16. Nah, masih 1. Untuk menghilangkan akarnya berarti boleh dikuadratkan 1 kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah 5/16. Nah, kemudian 1 kuadrat kan tetap 1 ya, tetap 1. Sehingga 5/16 nya pindah, K nya aja anggap di sini masih 1 dikurangi 5/16 ya. 5/16. 1 itu 16/16 ya, 16/16. 16/16 dikurangi 5/16. 16 dikurangi 5 berarti 11/16. Ini masih K kuadrat ya. Jadi K itu kalian bisa langsung mengakarkan 11/16 dengan tanda plus min. Plus min akar 11/16 sehingga plus min 1/16 ini kalau misalkan diakarkan menjadi 1/4 akar 11. Nah, mudah kan? Mudah ini kok. Kan sudah tahu konsepnya. Sehingga nilai K itu jadi nilai K-nya bisa 1/4 akar 11 atau min 1/4 akar 11. Ini yang tadi ini. Ya, ngerti ya? Paham ya, gampang kan? Nah, ulang lagi. Jadi vektor R itu adalah vektor satuan, jelas vektor satuan. Nah, konsepnya vektor satuan itu, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Ini. Nah, ini apa? Ini panjang vektor ini. Ini panjang vektor. Rumusnya panjang vektor. Saya balik. Jadi, ini bisa dituliskan 1 sama dengan panjang vektor R, begitu kan ya? Satunya sudah saya tulis semua ya. Tinggal hitung sendiri, hati-hati aljabarnya. Oke, ada pertanyaan? Wah, ini salah nulis nih. Akar 11. Manusia. Jadi K-nya itu 1/4 akar 11 dan min 1/4 akar 11. Bedanya plus dan min. Nah, jika kalian mau bertanya silahkan komentar ya, diisi komentar. Terus jangan lupa di subscribe, terus like, komen, dan share ke teman-temannya. Siapa tahu video ini bermanfaat. Tetap semangat anak-anak Indonesia, belajar di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.